Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Mary. Nama saya Yayan Febriana. Nama saya Linda Abednego. Cuman satu. Cuman dua. Saya nggak bisa nempel, nggak bisa ngelipat, nggak bisa ngelem gitu. Jadi pasti hasilnya jelek sekali kalau suruh ngelem gitu. Yang saya bisa cuma ngerajut. Ini sama ini. Sebetulnya ini cucu saya udah ambil bagian, tapi salah timing, dia ujian. Jadi nggak sempat, jadi saya yang bikin. Ini dirajut juga. Kalau sepohon ini sementara masih 15, tapi nanti masih ada yang di plafon sih. Sebenarnya hiasan ini saya bikin bukan untuk periode Natal, tapi ternyata setelah dikasih lihat ke panitia ini, dibilang dia mau juga gitu. Waktu itu jadi pengen juga lah ambil karton dari sini. Saya bawa 3. Nyampe di rumah kan yang ngisi yang ngambil tuh dicatat. Pikiran saya kalau nggak dikerjain kan nanti ditagih ya karena sudah dicatat. Jadi mau nggak mau saya kreasi aja, mikir bikin apa seada-ada bahan di rumah tambahannya gitu. Jadi saya nggak beli apa-apa, yang ada aja. Sebenarnya pertamanya ragu karena kan itu harus pakai lipat-melipat gitu ya. Tapi sampai ada yang kirim di Pinterest itu, dia kasih gambar seperti kayak begini. Jadi pikir, oh kalau gitu saya bisa. Nah pas kebetulan saya nanya sama suami bilang, kenapa nggak coba? Kamu mau atau enggak? Saya bilang, ya mau. Ya kalau mau ya coba bikin. Makanya saya cobain bikin gitu. Saya ingin melayani sebagai anggota Kebonjati ya. Sebisanya aja selain merangkai bunga. Kita merayakan 100 tahun itu paling seumur hidup sekali ya, nggak mungkin lebih dari sekali gitu kan. Nah, kenapa kita nggak bergabung di sini, lalu kita merayakannya bersama-sama, kita senang, bersuka cita gitu ya, merayakan bahwa oh ternyata kita tuh bisa mencapai 100 tahun gitu. Gitu, berbagi kesukaan, sukacita, bahagia, damai, segala kan kayaknya menyenangkan ya. Ya. Dari semua generasi kumpul gitu. Nggak ujung-ujungnya cuman generasi tua aja, generasi mudanya. Tidak ada regenerasi itu maksudnya. Sama-sama melayani lah gitu sebagai kita anggota Kebonjati itu ya. Jadi ikut terjun. Sebisanya lah talenta apa yang dia punya. Saya sih berharap GKI Kebonjati ini kita bisa bertumbuh, berkembang. Kalau bisa menambah sekian ribu anggota jemaatnya. Dan kalau boleh, saya juga pengen ngerasain merayakan nanti 125 tahun di GKI Bonti ya.
kalau dikasih umur panjang. Saya berharap ya Gereja Kebonjati itu bisa merangkul. Kebonjati itu udah seperti rumah sendiri lah ya. Mau saya lari kemanapun, terbang kemanapun, akhirnya balik lagi ke sini gitu ya. Semoga kedepannya yang lain pun bisa mengalami hal yang sama. Harapannya ya semoga jemaat lebih banyak lagi, lebih ada atensi untuk melayani itu ya, terus ya inilah ikut-ikut andil dalam bagian apapun gitu. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati, semoga tambah menjadi berkat. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Semoga semakin bisa berkembang, semakin bisa jadi berkat bagi sesama.
Umat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan kerinduan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Pemazmur dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 mengatakan demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dengan bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi-Nya.
Ya, pasti udah banyak yang familiar dengan melodi sederhana itu ya. Ya, lagu As the Deer memang memiliki melodi dan lirik yang sederhana. Namun apabila kita mendengarkan dan merenungkan lagu tersebut, terdapat suatu hal yang bermakna bagi kita, terutama bagi saya. Ada salah satu momen di mana saya ngerasa hampa. Selama merasakan hal tersebut, saya mencoba untuk cari cara untuk bisa mengatasi rasa hampa itu. Mencoba dengan cara menyibukkan diri, memperbanyak kegiatan, kumpul bareng teman-teman, kumpul bareng sahabat. Kadang juga mengatasinya dengan cara maraton Netflix. Memang sih, sometimes ngerasanya kalau itu semua bisa mengatasi rasa hampa yang ada. Tapi kegiatan-kegiatan itu cuma ngasih rasa tenang, rasa tenang itu cuma saat gitu. Dan perasaan hampa tersebut masih tetap ada bahkan sampai saat ini. Saat saya coba untuk mendengarkan lagu As the Deer dan mencoba memaknai lagu tersebut, saya merasa kalau Tuhan bicara melalui lagu ini. Tuhan mengingatkan sebenarnya selama ini yang saya butuhkan itu ya Tuhan. Semua hal yang saya lakukan tidak bisa mengatasi rasa hampa yang saya rasakan tadi karena saya tidak melibatkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan rasa hampa itu ternyata. Tuhan mau saya kembali memiliki kerinduan untuk bisa ngobrol sama Tuhan. Apapun yang saya hadapi dalam kehidupan ini, rasa hampa atau hal-hal lainnya, Tuhan mau saya datang kepada Tuhan. Karena memang Tuhan yang jadi jawaban dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Kiranya lagu sederhana ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk memiliki hati yang selalu haus dan rindu akan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Selamat mendengarkan.
Keluaran pasal 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom jemaat Tuhan di GKI Kebonjati. Saya Pendeta Rahmadi Putra yang saat ini melayani di GKI Pasir Koja. Dalam rangka memperingati ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100, saya akan membagikan sebuah renungan dengan judul Anugerah Tuhan dalam Menyelamatkan Israel. Bahan bacaan kita diambil dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air laut itu. Ya, saudara-saudara, apa yang dicatat di dalam bacaan kita? Peristiwa Musa dengan mujizat Tuhan yang membelah laut Teberau mungkin adalah salah satu mujizat yang sulit dicari tandingannya. Bahkan sampai hari ini sekalipun. Saat itu orang Israel yang dipimpin Musa sangat ketakutan. Mereka dikejar tentara Mesir dan mereka seolah menemukan jalan buntu. Di belakang ada tentara Mesir dan di hadapan mereka ada laut Teberau. Tidak terlihat ada jalan keluar. Tapi Tuhan begitu maha kuasa. Melalui Musa Tuhan dapat menghadirkan jalan keluar di dalam situasi atau keadaan yang paling mustahil sekalipun. Dan yang Tuhan minta sangat sederhana, yaitu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut sehingga laut pun terbelah airnya. Saudara, dalam kisah ini laut adalah gambaran kesulitan. Laut adalah gambaran masalah, gambaran ancaman dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan. Mengulurkan tangan ke atas adalah gambaran bahwa Tuhan begitu maha kuasa. Besarnya masalah dan kesulitan yang kita alami tidak akan dapat memudarkan kemahakuasaan Tuhan. Gambaran tangan yang diulurkan juga merupakan sebuah peringatan. Ada tindakan aktif yang dilakukan bahwa kita mau percaya dan berserah di dalam Tuhan. Maka saudara, di dalam peringatan ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati, kita pun juga diajak untuk kembali merenungkan. Bukankah perjalanan 100 tahun yang begitu panjang, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan-persoalan yang dihadapi jemaat GKI Kebonjati. Tapi sekali lagi, Tuhan maha kuasa. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Anugerah Tuhan selalu memberikan jalan keluar, bahkan jalan keluar yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dia terus memberikan kekuatan kepada kita, baik kepada jemaat, baik kepada majelis jemaat, dan juga para pendeta dan semua aktivis, sehingga GKI Kebonjati boleh berusia 100 tahun. Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka mari selamat merayakan anugerah Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersyukur. Selamat menikmati anugerah Tuhan dengan terus mengerjakan tugas panggilan kita, karya-karya kita di tengah gereja, khususnya GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat GKI Kebonjati Bandung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya waktu saya remaja. Waktu saya ingat waktu itu terlibat dalam kepengurusan. Lalu setelah berapa tahun ya, 2 tahun atau 4 tahun namanya waktu itu, saya diminta untuk naik ke pemuda, dan waktu itu tiba-tiba pas naik itu disuruh jadi ketua 2 ya. Waktu itu agak kaget juga sih. Dan saat itu posisinya di mana jemaat itu cuma kalau nggak salah 5 sampai 15 orang. Jadi kalau misalnya kebaktian itu terlihat di depannya itu cuma pelayan ibadah itu lebih banyak dibandingin si jemaatnya. Nah, saat itu saya bergumul ya, ya ampun gitu. Saat ini disuruh jadi ketua 2 cukup berat waktu itu untuk pelayanan saat itu. Dan gimana caranya waktu itu kita buat semakin banyak dan semakin besar lagi untuk di komisi pemuda itu. Lalu saya sampai dari awal itu dipilih, lalu saya tulis di satu kertas, saya bikin bagan juga sendiri itu. Terus saya bikin target-target saya gitu ya, apa yang mau saya lakukan, apa yang bakalan saya capai gitu dalam setahun 2 tahun ke depan. Dan waktu itu targetnya saya lupa sih ya saya nulisin apa, cuma akhirnya saya memutuskan untuk ngajak teman-teman saya untuk berkomitmen setiap minggu narikin anak-anak muda yang ikutan di kebaktian umum gitu. Banyak penolakan waktu itu, banyak banget yang kayak mau nangis kalau disuruh ayo dong ikut ke pemuda gitu ya, sampai banyak yang mau nangis, sampai ada yang dipaksa sama orang tua, sampai ada yang merasa nggak nyaman, ada banyak lah. Dan tapi itu saya pikir karena Tuhan terus kayak bikin hati saya untuk ayo ajak lagi gitu ya. Akhirnya saya tiap minggu melakukan itu bersama beberapa teman saya. Dan akhirnya nggak lama setelah itu, beberapa periode kemudian, pemuda itu yang dari 5 sampai 15 orang itu jadi sempat jadi 70 orang. Nah, di situ saya merasa kayak apapun yang kita hadapi gitu ya, Tuhan tetap menyertai kita di sepanjang tahun demi tahun gitu. Dan saya juga merasa kalau misalnya kita udah ditunjuk sama Tuhan, Tuhan itu pasti bukan asal milih gitu ya, tapi Tuhan itu akan selalu menyertai setiap langkah kita gitu. Dan bersyukurnya itu salah satu hasilnya, beberapa orang yang waktu itu ditarikin yang tadinya susah banget gitu untuk ke pemuda, lama-lama satu persatu jadi pengurus, dan sekarang beberapa orang memang sudah ada di posisi majelis. Gitu aja sih sedikit berkat dari saya. Jadi pesan dari saya, apapun yang kita sudah lakukan, mau bagaimanapun kita, seberat apapun jalan kita, tapi saya yakin Tuhan pasti menyertai setiap kehidupan kita. Untuk Kebonjati, Tuhan masih memberi kamu kekuatan untuk dapat mengerjakan ladangnya. Tuhan masih memberi kamu kesempatan untuk dapat mengerjakan ladangnya. Selamat ulang tahun yang ke-100, Tuhan Yesus memberkati. Masih soal pengalaman pertama. Entah kenapa kalau saya mengingat setiap pengalaman pertama yang saya alami, saya juga selalu teringat soal perasaan senang, semangat, tapi kadang bercampur takut dan gugup juga. Saya rasa mungkin dalam menghadapi panggilan Tuhan, banyak dari kita yang merasakan perasaan yang serupa. Bicara soal panggilan Tuhan, banyak banget yang mengkorelasikan dengan suatu hal yang sangat berat atau bahkan membebani kita. Padahal seharusnya kita merespon panggilan tersebut dengan senang dan semangat. Layaknya menghadapi pengalaman pertama, tapi mungkin juga akan bercampur dengan perasaan takut dan gugup ya. Kalau ngomongin soal pengalaman pertama, kali ini saya mau mengambil pengalaman saya saat memulai untuk belajar musik. Awalnya saya merasa belajar musik itu sesuatu yang membosankan, apalagi musik klasik. Hingga suatu ketika, saya belajar sebuah karya yang berjudul The Entertainer. Teman-teman di sini yang pernah belajar musik atau bahkan yang tidak belajar musik pun pernah dengar karya dari Scott Joplin ini. Melalui karya Tuhan Memanggilmu ini, saya mau mengajak pendengar untuk merespon panggilan Tuhan dengan semangat pengalaman pertama. Karya yang akan dibawakan dengan
gaya ragtime yang identik dengan karya-karya ala Scott Joplin dengan sentuhan irama swing dan format wind ensemble atau ensemble alat-alat tiup merepresentasikan pengalaman-pengalaman pertama yang berkesan bagi saya. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam menyelamatkan Israel. Dalam setiap peristiwa sejarah, kami melihat tangan-Mu bekerja. Kami mengingat bagaimana Engkau memimpin umat-Mu keluar dari perbudakan. Dalam setiap tantangan, Engkau selalu hadir untuk menyelamatkan. Terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu yang besar kepada umat pilihan-Mu. Dalam anugerah-Mu, kami melihat kekuatan dan keteguhan. Kami berdoa agar kami dapat meneladani iman Israel. Bantu kami untuk percaya pada rencana keselamatan-Mu. Kami ingin menjadi bagian dari karya keselamatan-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga.
Amin. Kami dari Lansia, di mana pada bulan Desember nanti akan 100 tahun berulang tahun Gereja GKI Kebonjati, di mana pemuda-pemuda sekarang di dalam generasi ini kami boleh meningkatkan untuk generasi muda dengan lelahnya mereka boleh pelayanan di GKI Kebonjati. Kalau boleh generasi muda untuk memajukan di dalam hal ini, boleh maju terus sampai pelayanan boleh bekerja dengan baik. Di dalam pelayanan ini untuk generasi muda kami sampaikan supaya Tuhan tetap menjaga dan akan melayani di dalam pelayanan ini. Saya Lansia GKI Kebonjati supaya badan sehat. Sebelum PA saya ikut senam sehat. Aku percaya, sungguh ku percaya Tuhan memimpin hidupku. Ku dituntunnya sampai lansia, indah rencananya bagiku. Aku percaya, sungguh ku percaya. Lansia Kebonjati, saya ikut paduan suara Elkana, saya ikut menyanyi. Tuhan memimpin hidup. Kami Lansia GKI Kebonjati selalu gembira berkumpul bersama teman-teman di gereja. Kami Lansia Kebonjati tiap Kamis kedua dan keempat pasti ikut PA Lansia. Dituntunnya sampai lansia, indah rencananya bagiku. Aku lansia, kami Lansia Kebonjati tetap semangat dan terus berkarya. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pelihara. Saya Lansia GKI Kebonjati, siap melayani dan tetap semangat. Aku percaya Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pelihara. Kami Lansia GKI Kebonjati selalu setia dan bahagia.
Ya Kale ya, hari ini aku bakal bacain quotes. Anak pemberani itu adalah anak yang mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mau berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan, yang mau berusaha untuk menggunakan mulutnya dengan baik, benar, sopan, jujur, dan seturut dengan firman Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, puji Tuhanmu, janganlah jemu, melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, puji Tuhanmu, janganlah jemu, melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Murid-murid telah berhimpun dalam ruang yang senyap, sampai Roh Kudus pun turun, janji Allah telah genap. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Sejak hari Pentakosta, kuasa Roh pun nyatalah, juga dalam hidup kita, roh dan jiwa kuatlah. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Seorang raja yang berkata tidak. Keluaran pasal 5 sampai pasal 12. Patuh pada Tuhan, Musa mematuhi Allah dan pergi ke Mesir guna memimpin umatnya. Tuhan pun ingin kita patuh kepadanya. Biarkan umatku itu pergi dan hentikan mereka bekerja untukmu, kata Musa. Tidak, kata raja. Tuhan bilang, kamu harus membebaskan mereka, kata Musa. Tetapi aku tidak mengikuti perintah Tuhanmu, kata raja. Berkali-kali Musa mengatakan ini kepada raja, tetapi raja tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Bahkan raja semakin berkeras hati dan berkata, umatmu harus bekerja untukku. Raja membuat umat Tuhan bekerja lebih keras lagi. Mereka kurang mendapatkan makanan. Suatu hari, Tuhan memberitahukan Musa apa yang harus dilakukan Musa untuk melunakkan hati raja. Tidak lama kemudian, hal buruk menimpa raja dan rakyatnya.
Berkali-kali kejadian buruk itu terjadi di Mesir, sampai akhirnya raja menyadari akan campur tangan Tuhannya orang Israel untuk membebaskan umat Tuhan. Raja berkata kepada Musa, "Pergi dan bawa umatmu keluar dari Mesir." Musa dan umat Tuhan pergi ke negeri baru. Mereka pergi jauh dari raja yang berkata tidak kepada Tuhan. Mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami melalui cerita di Alkitab. Hari ini kami belajar tentang seorang raja yang bijaksana yang berani berkata tidak kepada hal-hal yang salah. Tuhan, ajari kami untuk seperti raja itu yang mendengarkan suara-Mu dan tidak takut berkata tidak ketika ada godaan untuk berbuat hal yang tidak baik. Tolong kami untuk memilih jalan yang benar. Terkadang sulit untuk menolak ajakan teman yang tidak baik, tetapi kami percaya dengan kekuatan-Mu kami bisa melakukannya. Bantu kami menjadi anak-anak yang taat dan berani, seperti raja yang memilih untuk menyenangkan Engkau. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau memberi kami hikmat dan keberanian. Kami tahu bahwa berkata tidak kepada dosa adalah tanda kasih kami kepadamu. Pimpin hati kami untuk selalu memilih kehendak-Mu dan ajari kami untuk berdiri teguh dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menurut saya rumah itu tempat berkumpulnya keluarga. Menurut aku rumah itu seperti tempat tinggal sementara agar kita bisa hidup di sana. Karena di rumah adik dan semua keluarga tidak bertengkar. Yang buat rumah terasa aman dan nyaman itu karena
Karena ada orang tua yang bisa menemani, ada adik juga yang aku bisa main itu, adik saya. Bermain bersama adik dan membantu orang tua. Yang aku bisa lakukan di rumah itu mungkin seperti nonton TV, terus main bersama adik, terus bisa main games, ngobrol sama orang tua. Senang karena di rumah seru. Iya, karena di rumah aku itu aman, terus kompleknya dijaga, terus bisa main sama adik, seru banget.